pendeta setan, biadab, memalukan, dan ya jemaatnya botol, jemaatnya itu goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita ketahui bersama, para Polycardos teman-teman, itu kan sering sekali menghina, mengejek, menyuruh umat muslim untuk minum kencing unta. Padahal jelas-jelas itu adalah alternatif. Dan kita nggak pernah diwajibkan ya. Nggak pernah ada perintah wajib minum kencing unta. Nggak ada. Atau dikatakan, bukti umat muslim beriman adalah minum kuncing unta. Nggak ada. Tetapi kita tahu, olok-olokan seperti itu sangat sering ditujukan kepada kita. Tetapi begitu kita balik kepada mereka, mereka ngamuk, mereka tantrum teman-teman. Contohnya, jelas-jelas di kitab mereka, bukti orang beriman. Dia tidak akan mati minum racun. Memegang ular, selamat. Itu bukti orang beriman. Sehingga kita pertanyakan, beranikah para pendebat Polycardos sebelah ini menunjukkan bukti keimanannya? Ternyata enggak. Bahkan kita tahu, pendeta MEM ya, saat disuruh minum racun dan pegang ular, ngamuk-ngamuk, kejang-kejang. Marah kepada panitia, marah kepada seluruh umat muslim yang ada di ruangan debat, bayangkan. Padahal di kitabnya sendiri, itu tertulis, itu bukti imanmu. Kecuali Anda ingin membantah dan mengatakan, oh iyalah, saya nggak punya iman. Atau iman saya tidak sekuat orang-orang yang ada di Bible. Oke, kita nggak akan kejar lagi. Karena memang Anda tidak punya iman seperti itu. Udah selesai. Ya, jadi kita sungguh kecewa melihat mereka yang kerjanya mengolok-olok. Tetapi di sini saya akan tunjukkan teman-teman, seorang pendeta itu menyamakan jemaat-jemaatnya sebagai domba, dan menyuruh mereka makan rumput. Wah, luar biasa teman-teman ya. Jadi ada seorang pendeta besar, ini pendeta besar ya, bukan kelas MYM, mohon maaf, bukan kelas Budi Asali, Deki Ngadas, apalagi Pak Bom-Bom. Enggak, ini pendeta besar, karena jemaatnya banyak. Dan kalian akan lihat buktinya, bahwa memang jemaatnya banyak. Yaitu pendeta Lesego Daniel. Lesego Daniel. Ini adalah salah satu pendeta besar di wilayah Afrika. Dan ini Afrikanya bukan Afrika miskin ya teman-teman ya. Nanti kan yang sebelah pasti alasan, wah itu kan dari negara miskin, jadi mereka keterbelakangan. Halo, ini dari Afrika Selatan. Afrika Selatan secara ekonomi, itu nggak kalah dari Indonesia. Ini biar kalian tahu teman-teman. Afrika Selatan tuh salah satu rising star. Ekonominya luar biasa. Sumber daya alamnya juga luar biasa. Dan mereka maju ya. Mereka maju, bahkan jadi tuan rumah Piala Dunia ya. Indonesia belum dapat. Jadi biar kalian tahu. Dan bagaimana pendeta ini suruh jemaatnya makan rumput dan juga minum bensin teman-teman. Jadi ini bukan minum racun tapi minum bensin. Ya, minum bensin luar biasa. Kita saksikan dulu.
Bagaimana menurut saudara-saudara? Pantaskah pendeta ini disebut pendeta setan? Tindakan dia itu adalah sebuah tindakan yang memalukan. Kalau yang lain itu ada katanya yang suruh orang untuk minum kencing ontah dengan kaset-kaset begini. Nah, kalau yang ini disuruh makan rumput dan disuruh minum bensin. Saya melihat video ini bercampur aduk, marah, ketawa, ngakak. Nah, saudara bisa nilai sendiri apakah pendeta ini pantas untuk disebut pendeta. Ya, saya kasih judul di situ di thumbnail, pendeta setan, biadab, memalukan. Dan ya jemaatnya botol. Jemaatnya itu goblok. Dan saya masih banyak sebenarnya video-video kocak dari pendeta ini, ya, tetapi nanti satu persatu lah kita keluarkan. Cuman di sini kalian bisa lihat ya, ini ada teman kita dari Kristen yang ngamuk, yang marah dengan kelakuan pendeta tersebut. Padahal kalau dibilang, apakah ini murni kesalahan pendetanya? Ya enggak juga. Nggak bisa kita salahkan 100% kepada pendetanya. Karena buktinya jemaatnya juga mau lakuin. Kan aneh. Kalau kita bilang ini pendetanya salah, tapi kok jemaatnya mau gitu, dan banyak pula yang mau, kecuali jemaatnya cuma 10, ya, cuma 15 orang. Mungkin kalian bilang, iyalah dicuci otak gitu kan. Kena doktrin sampai tercuci otaknya. Loh, ini banyak loh. Rame, saya kadang bingung gitu. Kalau yang gampang dicuci otak, setahu saya cuma beberapa orang. Kita mendoktrin 4-5 orang, nah itu bisa. Gampang. Itu kan seperti hipnoterapi. Ya, kita sugesti dia. Tapi ini jemaatnya rame, dan saya bingung kenapa mau semua. Semua mau jadi domba, karena mungkin mereka berpikir nanti mereka di dunia baru. Ya, nanti mereka akan menjadi seperti domba. Kan namanya perkawinan anak domba. Nanti kan di akhiratnya kan perkawinan anak domba. Jadi kamu jadi domba, makan rumput itu. Makan rumput, teman-teman. Domba makan rumput. Apakah seperti itu? Nah, ini yang membagongkan kita, teman-teman. Ya, dan kalian yang nilai sendirilah. Sekali lagi, kalian yang nilai sendiri. Kalau saya cuma menampilkan, dan ini mungkin sebagai bukti keimanan mereka. Kalau yang di Indonesia cuma bacot doang. Mengatakan punya iman, kuat imannya, tapi nggak berani membuktikan. Nah, minimal yang di Afrika ini sudah membuktikan keimanannya. Dan menurut teman kita yang Kristen ini ya, ini salah satu orang Kristen dan nampaknya dia pendeta, walaupun dia nggak suka klaim karena mungkin takut malu. Lebih bagus seperti ini, ada orang dia pendeta, tapi dia nggak mau jual gelarnya. Daripada seperti MYM, sedikit-dikit membanggakan gelarnya, membanggakan doktornya. Nah, kalau seperti ini agak rendah diri lah. Minimal kalau sampai nanti dia membuat statement-statement blunder, ya jangan jadi batu sandungan. Tidak jadi batu sandungan. Nah, jadi Bapak ini mengatakan bahwa ini, wah parah ya, sampai dibilang goblok dan sebagainya. Semua makian ya, ditujukan kepada pendeta Lesego Daniel nih. Tetapi pendeta Lesego ya nggak akan peduli gitu, kamu siapa, kamu di Indonesia. Yang penting dia di sana sukses. Di sana dia kaya. Dia salah satu pendeta yang sukses, besar. Jemaatnya gila, rame.
Ya, jemaatnya banyak sekali di sana teman-teman. Salut saya lihat. Ya, orang-orang seperti ini saya salut gitu. Bisa punya jemaat begitu banyak dan perpuluhannya ya luar biasa juga. Perpuluhannya besar teman-teman. Kaya raya. Ya, itu sih yang mau saya tampilkan dan silakan. Menurut pandangan teman-teman bagaimana? Apakah kalian setuju dengan kegiatan makan rumput ini? Apakah ini juga bisa diterapkan di Indonesia? Sebagai bukti bahwa pendeta ini jago untuk mensugesti, mendoktrin jemaatnya, suruh jemaatnya makan rumput. Kita lihat, apakah ada yang berhasil? MIM, sanggup nggak menyuruh jemaatnya makan rumput? Kalau kamu sanggup, artinya jemaat kamu tuh tunduk. Artinya jemaat kamu tuh ya patuh sama kamu. Kalau enggak ya, Anda gagal jadi pendeta. Oke, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan menunggu channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.